Ya, kita ketemu lagi rekan jurnalis di episode Obrol Jurnalis bersama RadarIndonesiaNews.com. Untuk kali ini kita akan membahas terkait kode etik jurnalistik. Perlu diketahui bahwa kode etik jurnalistik ini sangat penting bagi seorang wartawan saat dia menulis sebuah berita, karena kode etik jurnalistik ini sangat terkait dengan dampak-dampak hukum. Maka pentinglah bagi seorang jurnalis memenuhi kode etik jurnalistik saat dia menulis sebuah berita. Apakah dampak hukum yang tidak memenuhi kode etik jurnalistik? Ya, baik. Kode etik jurnalistik itu sebuah panduan dasar agar sebuah tulisan itu bisa diterima dengan seimbang. Artinya, kode etik jurnalistik ini kita harus memenuhi keseimbangan, proporsional. Artinya kita ada temuan sebagai contoh. Temuan ini tidak bisa langsung kita tulis sebelum kita meminta konfirmasi terhadap sumber berita sebagai temuan itu. Contoh, kita mendapat laporan dari masyarakat tentang sebuah kegiatan baik di instansi pemerintah, LSM dan lain sebagainya tentang korupsi. Nah, persoalan korupsi ini tidak boleh kita olah menurut opini kita tulis, langsung kita tayangkan sebagai pemberitaan yang dikonsumsi oleh masyarakat publik sebelum kita mengkonfirmasi kepada sumber yang kita dapati dari masyarakat. Nah, pemberitaan yang baik itu dia harus memenuhi kode etik jurnalistik agar dia terbebas dari persoalan-persoalan hukum. Maka temuan tadi harusnya kita lakukan konfirmasi. Kita tanyakan kepada sumber berita. Contoh umpama ada temuan si A di sebuah kelurahan, di sebuah kecamatan, di sebuah instansi yang lain, kita tanyakan, Pak, saya dapat temuan bla 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 bla, kita ucapkan, kita tanyakan sebagai konfirmasi. Nah, jawaban yang kita terima itu baru bisa kita tulis, ya, sebagai kelengkapan kode etik jurnalistik itu. Jadi kode etik jurnalistik itu adalah keseimbangan di dalam penulisan sebuah berita. Oke, Bang, kode etik jurnalistik itu kalau kita gambarkan secara pakem itu terdiri dari apa aja sih? Ya, salah satunya adalah kita meminta konfirmasi kepada sumber berita. Itu salah satunya, dan itu yang paling penting. Poin besarnya kita meminta konfirmasi kepada sumber berita. Gitu. Dan itu yang paling penting. Kalau itu tidak kita jalankan, ya, sebagai kode etik jurnalistik dalam penulisan berita yang kita buat, maka tidak terjadi keseimbangan. Bisa jadi, bisa diklaim, bisa digugat karena sepihak. Maka point of view-nya kita harus melakukan konfirmasi. Nah, itu salah satunya adalah konfirmasi kepada pihak atau sumber yang dimaksud. Nah, demikian rekan-rekan jurnalis apa yang sudah saya jelaskan terkait dengan kode etik jurnalistik ini. Semoga ini menjadi masukan yang penting
agar rekan-rekan itu tidak terkena gugatan, kemudian terkena pula dengan undang-undang ITE atau KUHP. Terima kasih, semoga penjelasan ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua.